Oke, baik, akan kami ulangi penampilan maestro pada sore hari ini. Yang pertama, yakni Bapak Wahyu Santoso Prabowo dan Ibu Retno Maruti dari Sanggar Maniratari. Ada Wit Senjayani dengan judul karya All About Feeling. Ada Franz Julue dengan tari tradisi Dayak Modang. Berikut daftar maestro. Wahyu Santoso Prabowo. Selamat menyaksikan. Midil kang pusaka maweh prahara lesus cindung riwut magenturan mawatu gelap umop kang jalatri Gura-gara gurnita
Mungkin dari Bapak Wahyu Santoso. Ya, terima kasih. Selamat malam. Oh, mungkin masih sore. Maaf, ini agak banyak masalah sehingga masih sore saya katakan malam. Tapi terima kasih atas kehadiran ibu-ibu dan bapak-bapak serta para partisipan dalam acara Hari Tari Dunia tahun 2019. Pada sore hari yang sangat berbahagia ini, saya sungguh merasa senang dan gembira karena bisa duduk bersama Ibu Retno Maruti dari kelompok seni atau komunitas tari Padneswara Jakarta. Saya sendiri dari ISI Surakarta. Kemudian Bu Wit Senjayani yang tadi disebut Sanggar Maniratari. Ya, jadi ini mungkin sekaligus koreksi ya. Kemudian Bapak Jiu, terima kasih jauh-jauh dari Kalimantan sudah hadir di sini. Tepuk tangan untuk beliau bertiga. Saya tadi atau kami berempat tadi juga agak bingung karena ini apa dulu, mau bicara dulu atau mau menyajikan tari dulu. Jadi, tapi enggak masalah saya kira. Jadi yang saya sajikan tadi itu adalah karya tari yang saya susun pada tahun 1984. Cukup lama. Saya beri judul Tari Bromastro. Merupakan satu ungkapan dari kekuatan sebuah senjata penghancur, senjata pemusnah. Bahkan di dalam pedalangan itu diceritakan kalau senjata ini dilepaskan, bumi bengkah, gunung jugruk, samudra asad. Itu begitu dahsyatnya dalam cerita Ramayana maupun Mahabharata. Hal ini saya terinspirasi pada tahun 84 itu terjadinya dua kekuatan superpower negara adidaya, Uni Soviet dan Amerika yang masing-masing berlomba-lomba memproduksi senjata-senjata penghancur, senjata-senjata pemusnah yang itu sangat membahayakan bagi dunia, bagi ketentraman dunia dan kedamaian dunia. Maka saya punya ide itu, tentu karena ini pijakan garapannya itu tari tradisi meskipun sudah agak berubah, tentu saya tidak memberi judul rudal apa gitu ya, tapi Tari Bromastro. Jadi tadi saya tidak menarikan tokoh tertentu, tapi senjata itu, kekuatan senjata itu, keangkerannya, kemudian kekuatannya, daya hancur, daya musnah, kemudian akibat atau dampak dari diluncurkannya senjata semacam itu. Dan tentu ada kecongkaan di situ. Nah, ini semua saya kemas, saya garap menjadi satu tarian tunggal pada tahun 84. Tentu dalam hal ini interpretasi dari ibu-ibu, bapak-bapak dan semua yang hadir pada malam hari ini bisa berbeda-beda. Tapi saya sebagai penata tari dan penata gending ingin menjelaskan tekliwere garapan ini seperti apa, idenya seperti apa. Saya kira sementara itu dulu, terima kasih. Untuk selanjutnya, dari Ibu Retno Maruti dari Padneswara Jakarta. Selamat sore para hadirin yang
terhormat dan sangat kami sayangi. Sebelum nanti saya menayangkan beberapa karya-karya yang pernah kami buat bersama teman-teman yang lain, kami akan menyampaikan beberapa pengantar dahulu bagaimana awal mulanya perjalanan dari menjadi penari, menjadi pengajar tari maupun menjadi penata tari. Mungkin sudah banyak yang mengetahui bahwa saya kelahiran Solo 72 tahun yang lalu. Jadi tepatnya saya dilahirkan tahun 47. Saya belajar menari pertama di sekolah SD Pamarti Putri dan di ajaran Kampung Baluwarti. Namanya kalau tidak salah itu Pesti. Itu saya berumur 5 tahun. Pada saat saya berumur 7 tahun saya belajar menari Jawa Putri dari almarhum Bapak Raden Tumenggung Kusumo Sewo. Lalu pada kelas 4 SD saya mulai diajari karawitan. Dan itu menjadi mata pelajaran wajib yang diajarkan karena SD Pamarti Putri dan Kasatrian adalah sekolah milik keraton. Jadi saya merasa beruntung saya dapat bersekolah di situ, belajar tarian sekaligus belajar tata krama. Karena teman-teman sekolah saya kebanyakan wayah-wayah putra dalem. Jadi mau tidak mau saya harus belajar krama inggil dan itu masih saya pegang sampai sekarang. Saya masih bisa bahasa Jawa dengan baik. Nah, di samping saya belajar menari dan belajar karawitan, guru saya juga mengajarkan disiplin yang sangat bagus dan beliau sangat dapat memberi contoh kepada kami murid-muridnya atas disiplin yang diberikan, baik soal waktu, disiplin dalam gerak maupun kesinambungan dalam kami berlatih. Jadi kami dibiasakan berlatih itu ya memang untuk mencapai gerak-gerak yang bagus, gerak-gerak yang seharusnya. Bukan dituntut untuk menjadi suatu tujuan pentas tertentu. Jadi kami sendiri sebetulnya jujur saja kalau sekarang saya mikir 3 tahun saya belajar tari rantoyo itu sangat membosankan. Saya sendiri juga tidak yakin apakah sekarang juga masih mau teman-teman, adik-adik, apa anak-anak belajar menari rantoyo 3-4 tahun. Tetapi setelah saya tua, saya merasakan bahwa itu ternyata fondasi yang luar biasa. Dan sampai sekarang pun saya masih ingat bagaimana cara guru saya mengajarkan. Beliau tidak pernah menyentuh anggota tubuh murid-muridnya. Jadi kalau membetulkan, ya memberi contoh, oh pentangannya segini. Kalau kami menari, yang merias adalah asisten beliau Putri. Jadi beliau hanya memberikan komando-komando. Ini bagaimana cara mengeterapkannya, lalu menyusun kombinasinya, lalu baju ini untuk apa. Semuanya diajarkan secara detail dan secara bijak, secara jelas. Dan itu yang menjadi pagar mungkin buat saya ya. Saya tinggal di Jakarta udah dari tahun 71, tapi batas-batas itu masih saya pegang pada saat saya melangkah untuk berbuat apapun dalam tari. Disambung lagi dengan adanya Sendera Tari Ramayana Prambanan, itu pengalaman yang luar biasa buat saya. Itu tahun 61, saya di sana sampai tahun 69, yang menjadi koreografer kebetulan juga beliau Bapak RT Kusumo Kesowo. Dari sana saya dapat mendapatkan berbagai banyak pengetahuan, terutama dalam menyusun suatu garapan. Sendera Tari Ramayana adalah bentuk suatu pertunjukan baru waktu itu. Karena sebelumnya yang ada adalah wayang orang, langendrian, ketoprak ya. Sendera Tari Ramayana pun mencapai nama Sendera Tari itu melalui proses. Pertama kali balet Ramayana, tapi akhirnya tercapainya Sendera Tari Ramayana. Dan itu dari gerakan, kostum, iringan, syair-syair tembang, semua dibuat baru. Itu yang
menjadi kekaguman buat saya dan sekaligus mengajarkan pada saya, oh begini toh kalau membuat gerakan-gerakan itu. Dan kebetulan kami semua juga diberi tuntunan, diberikan kesempatan, keleluasaan untuk melontarkan ide-ide. Dari situ banyak lahir bentuk-bentuk tarian, misalkan tari kupu-kupu, tari mino, tari jetayu, tari sempati, tari nogoposo, tari kijang, tari kelinci. Ada lagi satu tarian yang kalau kita menyebut malu-malu, karena tarian itu tarian sono, jadi tari anjing. Tapi kita malu menyebut tari anjing, jadi sebutnya kalau ditanya kamu jadi apa? Saya jadi sono supaya didengarnya lebih enak. Dan itu sebelumnya belum ada tarian-tarian itu. Lalu ada juga ada bentuk kiprahnya tari Anoman itu yang dulu Mas Sardono mungkin pertama yang membuat itunya, koreografinya itu sangat bagus sekali. Jadi dari sana banyak terlahir konsep-konsep baru baik maupun iringan. Misalkan perang itu tidak pernah memakai sampak, yang dipergunakan adalah gangsaran. Nah sampai sekarang ternyata gangsaran banyak dipergunakan karena gangsaran hitungan gonggongannya lebih mudah. Itu kita harus mengakui dengan jujur. Dalam kostum pun juga dicari pencapaian kostum yang baru. Jadi kostum dibuat sederhana supaya tariannya lebih tampil. Jadi kemampuan si penari itu sendiri juga teruji dengan kostum yang tidak biar tidak mewah itu narinya bagus apa enggak itu. Nah, ada bentuk-bentuk corak yang memang khusus, misalkan tidak banyak mempergunakan parang. Tokoh-tokoh itu pakai corak semen, ya, Romo, Sinto, Trijodo tidak memakai parang. Rahwono tidak memakai probo. Jadi saya banyak sekali belajar selama saya menjadi penari Prambanan di sana. Dilanjutkan dengan proses ada pusat olah tari di Yogyakarta, yang itu idenya dari almarhum Bapak Indro Sugondo. Jadi di Jogja itu dipilih penari-penari, di antaranya waktu itu Mas Ben Soeharto almarhum, Pak Sunartomo, Mas Bagong Kosudiajo almarhum, Romo Sasmito, Pak Basuki. Dari Solo pun juga dipilih. Kalau tidak salah dari Solo itu dulu almarhum Bapak Joko Suharjo, Ibu Joko Suharjo, Bapak Maridi, Mas Sardono, Tin Sapartina, dan saya. Nah, kami berlatih, yang Jogja berlatih di Jogja, yang Solo berlatih di Solo. Kita tidak ditargetkan berlatih itu untuk mau pertunjukan apa, tapi kita diwajibkan latihan untuk mempelajari tari-tari gaya Surakarta. Lalu sebulan sekali atau 2 bulan sekali kami diketemukan, Jogja dan Solo diketemukan latihan di Jogja, gantian, kadang-kadang di Solo, tapi seringnya di Jogja. Dari situ kami saling belajar gaya. Yang tadinya kami itu sangat suka, ya meskipun secara bercanda gitu, tapi misalkan saling ledek. Misalkan ini, kalau gambyong di Solo, pada saat dia kebar, ada sedikit gerakan leher. Tetapi teman saya, penari Jogja, narinya Jogja bagus sekali. Pada saat dia belajar nari gambyong, lehernya tidak bisa begini, tapi kita suka ledek-ledekan. Tapi dari situ akhirnya kami saling belajar gaya masing-masing. Yang Solo juga belajar tari Jogja, yang Jogja juga belajar tari Solo. Dari situ kami saling membuka diri. Jadi sekarang saya tidak membatasi lagi apakah karya-karya tari saya itu murni dengan gaya Solo saja atau saya sudah bercampur dengan gaya Yogyakarta, buat saya sudah tidak menjadi masalah. Yang penting bagaimana gerakan itu bagus dan tepat untuk garapan pada saat itu. Di samping saya belajar pada Bapak Tumenggung Kusumo Kisowo, saya juga belajar pada Ibu Sukorini almarhum untuk tari gambyong. Beliau itu penari gambyong dari Mangkunegaran dan beliau juga mungkin tidak banyak, mungkin satu-satunya ya, penari dari yang menarikan tari-tarian khusus
kreasi Suwargi Gusti Prabu Winoto. Di antaranya adalah tari Manipuri, tari Langen Hapsari, tari Suryo Sumirat, yang itu mungkin sekarang sudah tidak pernah tertarikan. Lalu di samping itu ada satu tarian putra yang pasti juga ditarikan oleh penari putra, yaitu adalah tari Nusantara. Dan itu saya pernah bersama teman-teman dari SDI Solo untuk menggali kembali tarian Nusantara itu pada almarhum Bapak Tasman. Dan sekarang kita sudah kehilangan. Bapak Tasman sudah situ. Dan mungkin dulu yang belajar adalah Guntur dan satu lagi yang di Jakarta Sigit. Dulu yang menarikan itu, Guntur dan Sigit. Saya nggak tahu apa mereka masih ingat apa enggak, tapi itu gayanya memang lain. Jadi beliau terinspirasi dari tarian Kamboja. Jadi kostumnya maupun gerakan-gerakannya itu terpengaruh dengan kolaborasi dengan gerakan Kamboja, dan itu sangat indah. Saya juga belajar pada almarhum Ibu Laksminto Rukmi. Ibu Laksminto Rukmi ini adalah salah satu penari bedoyo pada zaman PB ke-10. Saya tertarik karena beliau mempunyai gaya-gaya yang khusus, yang beda dengan apa yang pernah saya pelajari. Dan menurut saya ini lebih terengginas ya kalau bahasa Jawanya. Saya mungkin bisa memberikan contoh meskipun sudah tidak bisa sempurna, tapi ada begini. Pada saat belajar, ini sebetulnya posisinya pada saat saya Nikelwarti ya. Jadi pada saat ngapiuk ke depan, itu bentuknya yang saya dapat pada saat belajar pertama kali sembahan lenggut itu begitu. Tapi saya belajar pada Ibu Laksminto Rukmi, tolehannya berbeda. Jadi pada saat ngapiuk ke depan, ini tangan, kepala harus searah. Tapi tidak ke depan, tapi miring, condong ke depan. Ini posisinya sebetulnya saya harusnya duduk ya, tapi saya tidak bisa duduk dengan sempurna. Saya hanya ingin menunjukkan gerak tangannya saja. Jadi lenggutnya juga beda, lebih dinamis, lebih ada sesuatu yang lain. Tapi ini juga tidak salah karena pasti semua penari mempunyai gaya pembawaan sendiri-sendiri yang tidak bisa dibandingkan satu dengan yang lain. Lalu pada saat Laras Sangopati, pada Eyang Laksminto Rukmi itu ada gerakan kaki yang seperti kicat, diangkat. Jadi kaki yang kanan sebelum menapak ke sebelah kanan itu ada diangkat sedikit. Nah ini. Dan saya juga menerima gerakan itu. Ada satu gerakan lagi yang jarang-jarang dipakai untuk tari-tarian yang lain, yaitu gerakan empang. Jadi beliau tuh kalau mengajarkan tolehan itu total sekali.
kalau melihat kiri, yo ngiwo tenan, Nduk. Sampai sebegitu. Sampai saya ingat ukelan beliau itu ke sana arahnya, itu bisa ada garis-garis yang ditarik antara raut wajah ini dan tangan dan tubuh. Nah, ini mungkin ada beberapa gerakan-gerakan yang saya pelajari, dan di samping saya belajar gerak-gerak tari, saya juga belajar nembang pada almarhum Bu Bey Mardusari dan almarhum Bapak Sutarman. Kedua-duanya saya kira dulu mengajar di konservatori. Ada cengkok tembang Bu Mardusari yang saya ingat sekali. Pada saat beliau mengajarkan Dudo Katmaran untuk Minak Jinggo pada saat dia menyadari bahwa gadanya sudah direbut Damar Wulan. Dia memutus kata-kata dan membuat cengkoknya itu menghidupkan suasana. Nah, itu yang buat saya menjadi suatu pencarian bagaimana nembang dengan menari, meskipun suaranya bagus, tapi juga harus dapat mengungkapkan dengan apa kata-kata yang dimaksudkan. Jadi tidak sekedar bagus suaranya saja, tapi juga harus dapat mewujudkan maksud daripada apa yang ditembangkan itu dalam tuangan tembang dengan suasana yang baik. Mungkin kalau suara saya masih nyampe, saya hanya akan memberikan mungkin satu baris saja. Damar wulan yen sembodo ing tias sira ing sona minta urip teluwe raga ning sun yo nang mring sira. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Nanti akan diputar beberapa potongan-potongan dari garapan-garapan yang pernah saya buat, dan itu tidak bisa saya membuat sendiri. Saya bersama-sama teman-teman, dengan suami saya, dengan anak saya, teman-teman dari STSI, dari ISI Jogja. Saya sering berkolaborasi dengan beliau-beliau itu. Satu di antara partner saya dari tahun 76 sampai sekarang adalah, saya panggilnya Dek Wahyu Santoso Prabowo. Jadi dulu itu kalau beliau menjadi Damar Wulan, ya saya Anjas Moronya, Mas Sentot malah Minak Jinggonya. Kalau Mas Dek Wahyu ini jadi Panjinya, ya saya Sekartajinya, Mas Sentot Klononya. Saya tidak pernah love dance dengan Mas Sentot, malu. Kalau dengan Adek Wahyu bisa, karena apa? Suara beliau ini bisa membuat saya hidup, ya. Hidup dalam arti, maksud saya itu begini loh. Nah, dia bisa membawakan itu dengan baik. Dan saya yakin, saya bisa memastikan bahwa Mas Wahyu ini, Adek Wahyu ini bisa menjadi suri teladan bagi teman-teman semua penari kakung, ya. Dedikasinya, disiplinnya, kesungguhannya dalam bertanggung jawab dalam garapan sebuah karya. Dari tahun 76 sampai terakhir kemarin tahun 18. 3 tahun yang lalu, karena beliau lalu sakit menjadi Dewa Broto itu,
belum pernah mislek. Dari perang jatuh, tuh nembang tidak blero. Dan itu belum tertandingi. Hebat. Matur nuwun. Monggo Mas videonya di ini adalah salah satu adegan dari Sawitri. Ini Mas Wahyu menjadi bapaknya Raden Setiawan. Kami berkolaborasi dengan Mas Bambang Pujasworo. Beliau yang menggarap beksan kakungnya dengan gaya Jogja dan Ruri yang menggarap putrinya dengan gaya Solo. Kami padukan itu dalam satu garapan, judulnya Sawitri. Yang membuat tembang adalah Mas Blasio Subono. Tembang dan iringan gending. Suaranya enggak ada ya Mas ya? Mungkin agak kurang jelas. Lampu coba dikecilkan dikit lampunya Mas, samping-samping. Tolong dimatikan lampunya supaya gambarnya lebih jelas. Ini adegan pada saat Dewi Sawitri mendatangi ke Prabu, bapaknya Raden Setiawan, Yumatseno. Ini Pak Wahyu ini yang jadi Prabu Yumatsenonya. Dan buat saya ini karya tembang Pak Bono ini yang terbanyak, tembangnya susah-susah, banyak tapi bagus-bagus. Mungkin cukup, bisa disambung dengan yang lain, Mas. Dengan Bedoyo Legong Calon Arang mungkin ya. Nah, Bedoyo Legong Calon Arang ini saya bersama sahabat saya penari Bali Bulan Tresna Jelantik membuat karya bersama dalam bentuk bedoyo dan legong. Nah, ini legongnya. Yang menyusun gendingnya adalah Mas Lukas dan Pak Kompiang. Itu juga berkolaborasi antara gamelan Jawa dan gamelan Bali. Mungkin bisa di forward yang adegan yang ada Jawanya dan ada Balinya. Yang terakhir apa ya? Yang perang-perangnya? Terus. Pada saat Empu Barada Empu Bahala diutus oleh Empu Barada untuk mendapatkan jimat yang dipunyai Calon Arang. Dan kolaborasi antara gamelan Jawa dan gamelan Balinya sangat bagus, sangat halus sampai tidak terasa setiap perubahan-perubahan. Kostumnya ini juga kami khusus membuat untuk tari Bedoyo Legong ini. Jadi biasanya kami juga mencoba untuk membuat desain kostumnya setiap judul pertunjukan. Jadi kalau pakaian Calon Arang tuh ya ini, Bedoyo Legong ini. Nanti kalau pakaian Sawitri ya yang tadi itu. Nanti pakaian Suropati juga lain lagi. Jadi kami mencoba membuat sesuatu dengan total. Jadi tariannya, iringannya, dandanannya, juga kostumnya. Ya, cukup saya kira. Mungkin satu lagi.
Ini masih tari Sawitri ini. Saya pengen mungkin yang satunya. Ini tari Suropati. Yang menjadi Suropatinya pernah Mas Fajar, lalu yang kedua Mas Danang Masda. Mencari tokoh Suropati ini tidak gampang, karena saya kepingin nari Jawanya bagus, tapi kontemporernya juga bagus. Nembang juga bisa bagus, dialog juga bisa. Jadi kriterianya agak susah. Yang menjadi susananya pernah Mbak Nungki, pernah Mbak Maria, pernah Mbak Susi. Nah, ini yang menjadi Sultan, ini Mas Wahyu, Pangeran Sepuh ini Mas Wahyu, lalu yang menjadi ampelnya ini yang kebayanya merah ini Ruri, ini yang menjadi Raden Ayu Gusik Kusumo, lalu yang bajunya biru, ini yang, saya yang bajunya marun, ini yang Raden Sepuh. Lalu yang bajunya biru adalah Ruri, sekaligus penata geraknya, dia yang akhirnya menjadi istri Suropati. Ya Mas, cukup, matur nuwun. Nah, para hadirin yang kami hormati, kalau panjenengan pengen bersani, kebetulan nanti kami ada pertunjukan di sini jam 7:30, ada menampilkan 2 karya tari. Yang satu tari Pradopo Ngambar, saya yang menyusun, gendingnya yang menyusun Pak Bono, lalu yang satunya Arkasuta yang menyusun Ruri, penata gendingnya juga Pak Bono. Nanti Anda bisa menyaksikan di sini, kalau nggak salah jadwalnya 7:30 kalau tidak mundur. Dan sebagai penutup dari bincang-bincang, saya akan menutup dengan tembang saya dengan Dek Wahyu. Pada saat beliau menjadi Panembahan Senopati, saya menjadi Sekar Pembayun. Donini haiwa kuciwa son patah tanono kalih among manis harumira ingkang bisa hamungkasi Rama jejimat mami paran solahenga pupo ngemberi krida nira kawula jejering estri Wastanini
Sumara omring Bathara. Terima kasih, matur nuwun. Baiklah. Untuk selanjutnya, yakni dari Ibu Wit Senjayani dari Maniratari, Surakarta. Dengan karya tari All About Feeling. Stop. Ya. Satu.
untuk selanjutnya dari Franz Jules Louis dari Tenggarong, Kalimantan Timur. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Kami akan sedikit menyajikan dulu beberapa adegan tari yang kemudian nanti setelah adegan tari kami akan memberikan beberapa sedikit gambaran tentang tarian yang kami persiapkan dan kami persilahkan dulu untuk kita nikmati. Moga-moga sajian ini kepuasan, rasa kegembiraan kita saksikan tari yang telah kami beri judul Goyah, sebuah tari tradisi. Tari tradisi ini sesungguhnya adalah suatu tari tradisi yang memuat tentang nilai-nilai kehidupan yang mendorong spiritualitas pada dimensi horizontal dan dimensi vertikal, pertautan kekuasaan dan kekuatan dalam interaksi kehidupan sesama makhluk hidup yang telah memberikan kita sebuah proses kelangsungan di dalam kehidupan ini. Mari kita saksikan.
nó có gì chẳng đánh gì cất bông gà hiệu lòng vùng có bên mà vẫn có anh mà ta nặng mà hay polisi hun mà ta nặng nhân ganh belum masih hun nó có những cái vui nói when gua nang tapi neten gua ko nang tapi lian gua ko dan tapi hejung kon nyim liang ha ben lang lengen nó sepia la ko slo ma dok slo ma ton la ko kim nó có những mà kim vui kim pọ kim pen na nhân ganh ka kong solo kim pọ kim pen na pen kong solo có những mà kim vui ít nói when gua nang tapi hejung gua nang tapi wakiat gua nang tapi tet mun nó có những việc là gọi kim có mấy hai gỡ lọ có mấy hai sਕੇ có mấy hai nhưng mà kim ta nói sản xuất sama sản xuất sekali sản xuất buat có hi kim non me mai cười hai an si bên nền nhớ tương an cân nhang tơ mi na tun vulu long do sơn buông tơ na solo nhân ganh Nusantara Ara in no Santara Inyan gang Nusantara
nhân geng Nusantara.
Baik, itu tadi penyajian dari Bapak Franz Jiu Luwe dari Kalimantan Timur. Dan pemberitahuan sebelumnya bahwa ada sesi tanya jawab pada sore hari ini. Akan tetapi karena waktu yang tidak mencukupi, maka sesi tanya jawab ditiadakan. Untuk selanjutnya, yakni pemberian cindera mata dari Hari Tari Dunia ke-13 Institut Seni Indonesia Surakarta yang akan diwakilkan oleh Ibu Sumaryatmi Eskar Mhum. Dipersilahkan. Dan selanjutnya juga akan diberikan oleh Profesor Dr. Sri Rohana Widyaningrum Eskar Mhum. Dipersilahkan. Silakan Prof. Ana. Makasih. Foto dulu. Baiklah. Baiklah. Dengan diberikannya cendera mata, ini bukti dengan berakhirnya acara pada sesi siang hari ini. Saya Dera Fernanda Wilya Putri. Bila ada kurang lebihnya kata saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam.